semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurita Pasaribu, yaitu saya sendiri dengan NIM 7223141013, dan teman saya Nur Sakinah dengan NIM 7223141007, dan Julfa Afifah dengan NIM 7221141002. Dengan dosen pengampu Ibu Putri Kamaladewi Lubis, SE, MSI, AKSIA. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah: pertama, distributor; kedua, agen tunggal; ketiga, pengecer; keempat, toko swalayan; kelima, toko serba ada; dan yang terakhir, pusat barang-barang grosir. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir, kegiatan akuntansi berlandasan dengan akuntansi persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu berdasarkan produk yang diberdayakan, terbagi menjadi dua. 1. Perusahaan dagang barang produksi. 2. Perusahaan dagang barang jadi. Jenis yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, terbagi menjadi 3. 1. Perusahaan dagang besar. 2. Perusahaan dagang perantara. 3. Perusahaan dagang pengecer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus dalam akuntansi perusahaan dagang. Siklus dalam akuntansi perusahaan dagang terbagi menjadi 7. Yang pertama, jurnal umum, terbagi 2 metode. Metode pertama yaitu metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja untuk menentukan beban pokok penjualannya. Yang kedua, metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik dalam waktu dibeli maupun dijual. Siklus yang kedua yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengintisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Selanjutnya yang keempat yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut jurnal penyesuaian. Berikutnya, neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Berikutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Yang terakhir nomor 7, jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries
adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada suatu perusahaan, yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Berikut ini kami menyajikan sebuah contoh soal akuntansi perusahaan dagang, yaitu PT Makmur Sentosa adalah sebuah perusahaan distributor mesin cuci bermerek Kemilau yang berkedudukan di Yogyakarta. Perusahaan ini menggunakan metode perpetual dalam mencatat transaksinya. Laporan posisi keuangan perusahaan ini pada akhir bulan Maret sebagai berikut: kas sebesar 155 juta, piutang usaha sebesar 178 juta, persediaan sebesar 82 juta, perlengkapan kantor sebesar 12 juta, aset tetap sebesar 438 juta, akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 64 juta, utang usaha sebesar 125 juta, utang bank sebesar 330 juta, modal saham sebesar 250 juta, laba ditahan sebesar 96 juta. Selama bulan April 2016, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 36 juta secara kredit. Tanggal 3, membeli perlengkapan dari kantor toko warna-warni seharga 3.700.000 secara tunai. Tanggal 6, menjual barang dagang ke toko elektronik Jaya dengan HPP sebesar 38 juta seharga 46 juta secara kredit. Tanggal 7, membayar biaya listrik, air, dan telepon seharga 4.900.000. Tanggal 8, menjual barang dagang dengan HPP sebesar 42 juta seharga 53 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Tanggal 9, membayar utang usaha ke PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 22 juta. Tanggal 12, membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 4.100.000 secara tunai. Tanggal 17, membeli barang dagang ke PT Dinamo Emas Jakarta seharga 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Tanggal 18, membayar biaya iklan di koran sebesar 2.200.000 secara tunai. Tanggal 19, membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Tanggal 22, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar 4.700.000 secara tunai. Keterangan lain yang diperoleh: A. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan April 2016 adalah sebesar 14 juta. B. Beban penyusutan peralatan kantor untuk bulan April 2016 adalah sebesar 400.000. C. Beban penyusutan untuk kantor bulan April 2016 adalah 500.000 dan beban penyusutan gedung untuk bulan April 2016 sebesar 1 juta. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka diminta yang pertama membuat jurnal umum metode perpetual, 2. buku besar, 3. neraca saldo sebelum penyesuaian, 4. jurnal penyesuaian, 5. neraca lajur, 6. laporan keuangan, 7. jurnal penutup. Berikut ini adalah penyelesaian jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual. Setelah melakukan penjurnalan, berikutnya posting ke buku besar. Setelah memposting ke buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Berikutnya setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Setelah menyusun kertas kerja, selanjutnya kita membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Demikianlah siklus akuntansi pada perusahaan dagang.